Halo Indomax, Indo Magazines. Nah, di hari Minggu yang cerah ini, seperti tak biasanya bos, admin akan coba kembali menceritakan sebuah kisah sejarah militer, di mana Indonesia dengan semangat berkobar-kobar, membuat sebuah pernyataan yang menggemparkan dunia kala itu, yang mendadak mengumumkan bahwa Indonesia akan melakukan uji coba bom nuklir. Wah. Kejadian ini pun terjadi pada saat era keemasan Indonesia, kala dipimpin oleh sang proklamator kita, yaitu Bapak Presiden Soekarno. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, seperti greathot.id dan juga jambitribunnews.com. Kisah ini pun berawal di era tahun 60-an. Kala itu memang alutsista dan militer Indonesia merupakan yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Bahkan negara sekelas Australia pun saat itu belum bisa menandingi kekuatan Indonesia. Bagaimana tidak? Di era keemasan Presiden Soekarno kala itu, Indonesia pun telah dilengkapi dengan kekuatan persenjataan kelas kakap. Deretan alutsista asal Uni Soviet yang ditumpuk Soekarno pun akhirnya membuat Indonesia kala itu semakin percaya diri dan semakin bernyali tinggi untuk melawan negara-negara penjajah, kolonialisme dan imperialisme seperti Belanda dan Britania Raya. Tak hanya itu bos, bahkan negara Indonesia kala itu sampai membuat negara-negara adidaya ketar-ketir dengan tindak tanduk yang cukup agresif. Sebut saja salah satunya yaitu Operasi Trikora, Dwikora, dan lain-lain. Walaupun sempat disepelekan dunia karena Indonesia baru merdeka, namun dengan gegap gempita, Indonesia kala itu sudah menunjukkan taringnya kepada dunia. Alutsista-alutsista kelas kakap seperti rudal pertahanan jarak jauh SA-2 buatan Uni Soviet sudah tertanam mantap di Jakarta. 4 kapal selam kelas Biscay dari Satuan Korps Hiu Kencana yang berani-beraninya mendadak menyergap kapal induk HMS Victorious dari Britania Raya pun sempat membuat moral para pasukan Inggris runtuh. Nah, 25 unit pesawat Tupolev 16 bomber Indonesia dengan kemampuan nuklir capable yang dibeli dari Uni Soviet sudah siap menghancurkan kapal induk Belanda Karel Doorman yang pada waktu itu berani-beraninya masuk ke Irian Barat. Selanjutnya, ketika Presiden Soekarno tahu akan penting dan manfaat dari kekuatan nuklir, maka Soekarno pun membuat kerjasama pengayaan uranium dengan Amerika Serikat pada tahun 1960 dengan teman akrabnya, yaitu Presiden John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat kala itu. Amerika Serikat pun setuju membantu dalam hal pengayaan uranium, karena awalnya Indonesia memang hanya ingin menggunakan nuklirnya untuk tujuan damai bos. Namun akhirnya, di tengah jalan kerjasama itu pun terganggu lantaran matinya Presiden Amerika yaitu John F. Kennedy yang dikenal akrab dengan Presiden Soekarno dari Indonesia ini. Nah, ketika John F. Kennedy ini tiada karena tertembak, maka mendadak berubahlah kebijakan Amerika, termasuk juga di dalamnya tentang bantuan kepada Indonesia untuk melakukan pengayaan uranium. Melihat hal ini, Presiden Soekarno pun menjadi geram bos. Beliau murka dan akhirnya mengubah haluan tujuan pengayaan nuklir Indonesia. Dari yang awalnya hanya untuk tujuan damai, Soekarno pun berubah dan memutuskan untuk membuat bom atom. Kemudian dengan diam-diam, Presiden Soekarno ini memerintahkan para ilmuwan Lembaga Tenaga Atom atau LTA Indonesia untuk berguru ke negeri Cina, karena sang naga itu telah berhasil menguji coba bom nuklirnya pada tahun 1964. Nah, setelah belajar dan berguru ke negeri Cina dan bisa membuat bom atom sendiri, akhirnya tibalah masanya pada bulan November tahun 1964. Seorang direktur pengadaan senjata angkatan darat yaitu Brigjen Hartono mengumumkan Indonesia akan melakukan uji coba peledakan bom nuklir miliknya pada tahun 1969 mendatang.
Pada saat itu Hartono pun mengungkapkan bahwa sebanyak 200 orang ilmuwan dari Indonesia sedang mengerjakan pembuatan bom nuklir dan akan diuji coba di luar Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera. Selanjutnya dikutip dari nonproliferation.org, diketahui bahwa pengumuman itu kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Soekarno pada tahun 1965 yang mengatakan bahwa sudah takdir Tuhan, Indonesia dapat membuat bom atomnya sendiri. Presiden Soekarno pun mengatakan, jika Indonesia membutuhkan bom nuklir untuk menjaga kedaulatan dan tanah air dari gangguan negara lain. Dan akhirnya pernyataan itu pun membuat negara-negara di dunia kaget seketika, bos. Seisi dunia pun geger, terkejut terheran-heran. Bagaimana bisa negara yang baru merdeka kemarin sore tiba-tiba mampu membuat bom atomnya sendiri? Negara-negara yang notabene menjadi lawan Indonesia seperti Inggris, Belanda, Australia, dan Selandia Baru pun terhenyak. Bahkan saat itu, seorang Menteri Pertahanan Australia yang bernama St. Paltridge berujar jika pernyataan Brigjen Hartono dari Indonesia ini tak boleh dianggap enteng dan sepele, bos. Malaysia yang saat itu menjadi incaran Soekarno untuk diganyang pun pastinya pusing 7 keliling. Dari sumber berita, dikatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia saat itu, yaitu Tun Abdul Razak, sampai merasa gelisah, terancam dan ketakutan. Karena bisa saja, uji coba ledakan nuklir Indonesia nanti dapat berdampak mengerikan bagi Malaysia. Amerika Serikat yang kala itu tidak lagi dipimpin oleh John F. Kennedy, langsung mendekati kembali Indonesia. Mereka tak mau uji coba itu dilakukan. Nah, setelah berhasil mendekati Indonesia dengan berbagai macam manuver politik dan bujuk rayu tentunya, akhirnya Amerika menyimpulkan sendiri Indonesia saat itu masih belum mampu untuk memproduksi bom nuklirnya sendiri. Akhirnya, pada bulan September tahun 1965, Amerika pun mau melanjutkan kembali kerjasama pengayaan uraniumnya dengan Indonesia. Tapi dengan syarat bahwa reaktor nuklir milik Indonesia kala itu harus mau diinspeksi oleh Badan Atom Internasional atau IAEA. Hal ini pun dilakukan agar Indonesia tak lanjut usaha untuk mengembangkan bom nuklirnya sendiri. Namun sayangnya, bos, kala itu pemerintahan Soekarno ternyata sedang buyar ketika diluluhlantakkan dengan isu komunis. Akhirnya masalah dalam pemerintahan Soekarno pun tak terbendung lagi dan berakhirlah kekuasaan Soekarno karena peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang membuat semuanya menjadi kacau balau. Selanjutnya tampuk kepemimpinan Indonesia digantikan oleh Bapak Soeharto. Di bawah kepemimpinannya yang biasa disebut dengan Orde Baru, Indonesia menjadi sama sekali tak tertarik untuk mengembangkan nuklir menjadi bom atom, bos. Tetapi lebih digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, agrikultura, dan pembangunan ekonomi negara. Pengembangan bom atom pun akhirnya tak jadi dilakukan, dan mimpi besar Soekarno pun sampai saat ini hanya tinggal mimpi. Jadi bagaimana menurut kalian tentang mimpi besar Soekarno ini yang menyatakan bahwa sudah takdir Tuhan, Indonesia dapat membuat bom atomnya sendiri? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax. Indo Make Sense.